merupakan suatu manifestasi alergi pada kulit berupa edema superficial dengan bentuk yang bervariasi serta sering dikelilingi oleh halo eritema dan dapat disertai dengan rasa gatal maupun rasa panas akibat keluarnya plasma pada pembuluh darah. Urtikaria ini menurut waktunya dibagi menjadi dua, yaitu urtikaria akut dan juga urtikaria kronis. Di mana urtikaria akut ini dapat berlangsung sampai kurang dari 6 minggu, sedangkan urtikaria kronis dapat berlangsung lebih dari 6 minggu. Untuk prevalensi sendiri, di dunia urtikaria telah menyentuh angka 0,3% sampai dengan 11,3%. Tetapi di Indonesia sendiri belum ada angka pasti untuk prevalensi urtikaria ini sendiri. Urtikaria ini sendiri sering menyerang wanita di umur 35 sampai 60 tahun dengan rata-rata umur yaitu 40 tahun. Angioedema merupakan sebuah edema atau pembengkakan yang terjadi di kulit bagian dermis, subkutan, ataupun submukosa yang terjadi karena adanya peningkatan permeabilitas kapiler yang diakibatkan oleh mediator inflamasi. Angioedema dapat terjadi di daerah wajah seperti bibir, telinga, mata, maupun di saluran pernapasan, saluran pencernaan, maupun ekstremitas dan juga hingga kelamin. Sebanyak 50% mengalami angioedema bersamaan dengan penyakit urtikaria, lalu sebanyak 10% pasien mengalami angioedema tanpa penyakit urtikaria, dan sebanyak 40% mengalami urtikaria tanpa disertai angioedema. Adapun rumusan masalah dari latar belakang di atas antara lain, yang pertama, apa yang dimaksud dengan urtikaria dan angioedema, yang kedua, bagaimana epidemiologinya, yang ketiga, apa penyebabnya, yang keempat, bagaimana patofisiologinya, yang kelima, bagaimana seseorang dapat dikatakan mengalami urtikaria dan angioedema, yang keenam, bagaimana menangani urtikaria dan angioedema, yang ketujuh, bagaimana pencegahannya. Adapun tujuan penulisan SP ini, yang pertama untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan urtikaria dan angioedema, yang kedua untuk mengetahui bagaimana epidemiologinya, yang ketiga untuk mengetahui apa penyebabnya, yang keempat untuk mengetahui bagaimana patofisiologinya, yang kelima untuk mengetahui bagaimana seseorang dapat dinyatakan mengalami urtikaria dan angioedema, yang keenam, untuk mengetahui bagaimana cara menangani urtikaria dan angioedema. Yang ketujuh, untuk mengetahui bagaimana pencegahannya. Manfaat penulisan ini, yang pertama, bagi penulis diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan mengenai urtikaria dan angioedema. Yang kedua, bagi pembaca diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan informasi mengenai urtikaria dan angioedema. Urtikaria atau yang dikenal dengan biduran merupakan suatu penyakit yang umum ditemukan yang ditandai dengan adanya eritematosa, edema, dan juga rasa gatal dan bersifat transien. Untuk klasifikasinya dapat dibedakan menjadi urtikaria akut yaitu kurang dari 6 bulan dan kronis yaitu lebih dari 6 bulan. Untuk yang kronis dapat dibedakan lagi menjadi urtikaria spontan dan inducible urtikaria berdasarkan ada atau tidaknya faktor stimulus. Urtikaria ini dapat terjadi dengan atau tanpa disertai oleh angioedema. Untuk angioedema sendiri merupakan suatu penyakit dengan pembekakan jaringan dermis, subkutan atau submukosa akibat kebocoran pembuluh darah dan bersifat sistemik atau dapat menyerang banyak organ. Untuk klasifikasinya dapat dibedakan menjadi angioedema herediter, acquired angioedema, dan angioedema dengan angiotensin converting enzyme atau ACE. Baik urtikaria dan angioedema ini dapat bersifat idiopatik di mana penyebabnya tidak dapat diidentifikasi. Selanjutnya, epidemiologi urtikaria. Penyakit urtikaria ini sendiri dapat terjadi di seluruh negara, baik itu negara berkembang maupun negara maju, dengan prevalensi kira-kira 1-24%. Penyakit ini lebih sering diderita oleh wanita dibandingkan pria, dengan perbandingan 2:1. Pada anak-anak, prevalensinya cukup kecil, hanya sekitar 3,4 sampai 5,4%. Di Indonesia belum diketahui pasti mengenai prevalensi dari penyakit urtikaria. Namun di Palembang pernah dilakukan penelitian pada tahun 2007 tepatnya, pada
3.000 anak yang berusia 14 hingga 19 tahun. Dari penelitian tersebut diperoleh bahwa prevalensi penyakit urtikaria sekitar 47,78%. Untuk prevalensi urtikaria kronis cenderung lebih kecil dibandingkan urtikaria akut. Pada dewasa hanya sekitar 1,8% dan pada anak-anak hanya sekitar 0,1 hingga 0,3%. Baik, perkenalkan nama saya Ari Wiradi Dharma. Jadi angioedema pertama kali dijelaskan pada tahun 1882 oleh Quincke. Kemudian oleh Osler pada tahun 1888 mengenai angioedema herediter. Dan terakhir pada tahun 1963 oleh Donaldson mengenai peran inhibitor C1. Sebuah studi menunjukkan angioedema adalah gangguan paling umum kedua setelah asma untuk rawat inap di negara bagian New York. Di Swedia, angioedema herediter mempengaruhi wanita lebih parah dibandingkan dengan pria. Presentasi munculnya angioedema biasanya terjadi selama 2 dekade pertama kehidupan. Variasi lain dari angioedema dapat terjadi karena kurangnya inhibitor C1, di mana hal ini sering muncul setelah dekade keempat kehidupan. Adapun beberapa etiologi dari penyakit ini, yang pertama ada faktor psikopatis. Faktor psikopatis seperti anxiety dan depresi bukan merupakan suatu penyebab utama dari penyakit ini. Namun, faktor ini dapat memperburuk kualitas hidup pasien. Dan yang kedua, ada alergi makanan tipe 1. Sepertiga pasien penyakit urtikaria kronis yang menjalani eliminasi diet mengalami penyembuhan. Yang ketiga, ada autoreaktivitas dan autoimun. Peran autoreaktivitas ketika injeksi serum pada kulit secara intradermal sehingga ditemukannya infiltrasi sel-sel inflamasi secara berlanjut. Sedangkan autoimun adalah ketika imunoglobulin G yang awalnya sedikit menjadi semakin banyak. Dan yang terakhir adalah IgE. Anti-IgE dapat mengobati urtikaria. Patofisiologi urtikaria. Mekanisme patofisiologi urtikaria akan dimulai dari antigen yang masuk ke tubuh manusia dan akan berikatan dengan antibodi spesifik yang terdapat pada mast cell dan juga basofil. Mast cell tersebut akan menjadi teraktivasi dan akan mengeluarkan mediator-mediatornya seperti histamin, platelet activating factor, dan juga stokin. Pada akut urtikaria akan terjadi hipersensitivitas pada imunoglobulin E dependent yang menyebabkan terjadinya eritema dan juga peningkatan permeabilitas sekunder serta vasodilatasi yang akan menyebabkan timbulnya suatu edema. Sedangkan pada kronis urtikaria, antigen yang masuk tersebut akan berikatan dengan reseptor imunoglobulin E yang mempunyai afinitas yang tinggi serta terjadinya sirkulasi degranulasi basofil pada kulit. Selanjutnya, patofisiologi angioedema. Mekanisme patofisiologi angioedema dibedakan menjadi dua, yaitu angioedema yang dimediasi oleh histamin dan angioedema yang dimediasi oleh bradikinin. Pada angioedema yang dimediasi oleh histamin akan diawali oleh suatu rangsangan alergi yang akan menyebabkan adanya ikatan antara mast cell dengan antibodi imunoglobulin E. Ikatan antara mast cell dan antibodi imunoglobulin E akan menyebabkan terjadinya degranulasi pada mast cell yang menyebabkan mast cell tersebut dapat melepaskan mediator-mediatornya seperti histamin dan prostaglandin D2. Pelepasan mediator-mediator tersebut akan menyebabkan peningkatan pada permeabilitas pada pembuluh kapiler maupun vena yang akan menyebabkan timbulnya suatu edema. Sedangkan angioedema yang dimediasi oleh bradikinin, di mana bradikinin ini dihasilkan oleh banyak jenis sel dan mekanismenya diawali tanpa adanya rangsangan alergi, dan bradikinin berperan dalam suatu proses aktivasi daripada sel endotel yang akan berperan dari timbulnya suatu edema pada jaringan di mana tempat bradikinin tersebut dilepaskan. Yang pertama adalah dengan menilai tanda-tanda klinis dari pasien itu seperti ruam kecil, kemerahan, dan juga pruritus. Yang kedua dengan cara anamnesis itu menanyakan riwayat keluarga, riwayat alergi, riwayat konsumsi makanan, onset, kualitas, dan juga kuantitasnya. Dan juga untuk diagnosis banding daripada urtikaria dan juga angioedema adalah yang pertama ada erupsi obat, yang kedua ada ruam karena virus, yang ketiga ada penyakit fotosensitif, dan yang terakhir ada urtikaria karena pigmentosa. Langkah pertama tata laksana urtikaria adalah menghilangkan etiologi penyebab serta menghindari adanya pemicu. Untuk terapi lini pertama yang digunakan adalah antihistamin
generasi kedua atau yang baru yang memiliki efek samping yang lebih sedikit, meliputi cetirizine, loratadine, dan fexofenadine. Untuk terapi lini kedua meliputi kortikosteroid, siklosporin, serta omalizumab. Untuk terapi lainnya masih dalam penelitian, yaitu efektivitas obat anti-inflamasi serta obat imunosupresif yang memiliki bukti yang sedikit. Untuk tata laksana angioedema pada pasien di unit gawat darurat adalah pengelolaan jalan napas serta pernapasan serta fungsi sirkulasi jika perlu. Untuk pasien dengan hipotensi atau penyumbatan jalan napas dapat diberikan epinefrin secara intramuskular sebanyak 0,2 sampai 0,5 mg. Dan pasien yang memiliki angioedema histaminergi atau etiologi yang tidak diketahui dapat diberikan obat secara rasional, antihistamina 1, kortikosteroid, serta epinefrin. Untuk pasien tanpa anafilaksis, tanpa adanya penyumbatan jalur napas, serta tidak mengancam jiwa, maka epinefrin tidak diindikasikan untuk diberikan. Masalah kesehatan mengenai penyakit urtikaria dapat dilakukan berdasarkan 5 cara tingkatan untuk pencegahan. Yang pertama, promosi kesehatan. Yang kedua, perlindungan khusus. Yang ketiga, diagnosis dini dan pengobatan segera. Keempat, pembatasan cacat. Dan yang kelima, rehabilitasi. Adapun pencegahan untuk menurunkan terjadinya angioedema yaitu yang pertama, menghindari sesuatu yang menjadi alergi bagi tubuh seperti makanan dan obat-obatan. Yang kedua, menghindari kondisi stres maupun tingkat depresi yang terlalu tinggi. Dan yang ketiga, faktor lingkungan yang mendukung. Kulit merupakan organ yang sangat berguna untuk pertahanan tubuh dan juga bersifat sangat sensitif. Karena jika terkena infeksi bakteri atau penyebab lainnya, maka akan menyebabkan penyakit yang sangat serius. Urtikaria merupakan alergi pada kulit yang berupa edema superficial yang disertai dengan eritema, disertai juga dengan panas dan gatal. Angioedema merupakan pembengkakan pada jaringan dermis, submukosa, dan subkutan yang disebabkan karena kebocoran pembuluh darah. Urtikaria dan angioedema penyebabnya masih idiopatik atau tidak diketahui. Angioedema dapat menyerang mukosa saluran pernapasan dan juga pembengkakan pada ring yang bersifat sangat fatal. Cara mendiagnosis urtikaria dan angioedema adalah dengan cara anamnesis yang tepat. Pemeriksaan seperti tes tusuk kulit dan pemeriksaan IgG spesifik serum dapat dilakukan. Cara pengobatan dari penyakit ini adalah dengan cara menghindari dengan kontak penyebab. Dan juga obat-obatan yang digunakan untuk penyakitnya adalah seperti antihistamin dan kortikosteroid.